Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eka Pramana SPD, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Adat Islam kedua tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor NIM 254 04 11 3034. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, semangat ya. Baik, biar menambah semangat pada pagi hari ini, ya, Bapak akan memberikan sebuah speaking ya. Seperti ini ya. Ketika Bapak menyampaikan atau mengatakan tepuk pagi, kalian tepuk tiga kali. Ketika Bapak menyampaikan tepuk siang, tepuknya 2 kali. Nah, ketika Bapak menyampaikan tepuk malam, tepuknya jangan tepuk. Nah, karena apa? Ganggu orang yang tidur. Ya, fokus ya. Tepuk malam, awas. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, awas. Bagus ya. Tepuk siang, tepuk malam. Ya, oke. Baik anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan dipimpin doanya. Semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita berdoa tadi, ya, kita pembelajaran hari ini dapat bisa kita cermati, bisa kita pahami dan mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Baik anak semuanya, sebelum kita pembelajaran ini ambil absen dulu ya. Hari ini ada yang sudah hadir? Alhamdulillah ya. Baik anak semuanya, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Hari ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ya. Apa itu syu'abul iman? Syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Makna syu'abul iman. Baik, ketika kalian mempelajari materi ini, kalian harus mengetahui yang namanya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Ya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian syu'abul iman, dalil, macam dan manfaatnya.
Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman. Ya. Pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman. Pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Pengertian iman, ya, perhatikan pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Dari kata dasar amanah, yu'minu, imanan, yang berarti apa? Beriman, percaya, yakin, ketetapan atau keteguhan hati, membenarkan, dan meyakini dengan mantap. Iman adalah keyakinan dalam hati, ya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, ya, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Nah, ini ada kalamnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan di mana tidak sempurna jika tidak bersamaan. Maka iman ini enggak hanya cukup dengan ucapan saja, ya, tetapi harus diyakini dan dibenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, juga diamalkan dengan amal perbuatan. Ini ada kalam para ulama, ya. Imam Al-Bukhari mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Dalilnya mana? Firman Allah dalam Quran surat Al-Fat ayat 4. Yang mana kutipan dari ayat tersebut bahwa Allah menambah keimanan orang-orang beriman. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, ya, iman adalah membenarkan dengan hati tentang kebenaran Rasulullah. Apa yang beliau bawa dari Allah serta mengamalkannya dengan penuh kepatuhan. Nah, setelah kita mengartikan yang namanya iman, ya. Nah, sekarang kita harus mengartikan, ya, tentang syu'abul iman, ya, syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qabi'ut Tughyan ala manzumati syu'abul iman, ya, iman yang terdiri dari 6 pilar. Perhatikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Iman yang terdiri dari 6 pilar, ya, memiliki bagian unsur yang dapat menambah amal manusia. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman adalah 77 amalan yang apabila dilakukan seluruhnya maka sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan salah satunya dari 77 amalan itu, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Setiap muslim yang mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah berapa tadi? 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Ia akan merasakan manisnya iman.
nikmat dan lezatnya iman dalam kehidupan. Kira-kira seperti apa orang yang merasakan manisnya iman dalam kehidupan? Ya, nanti kita akan melihat tayangan atau kisah inspiratif orang-orang yang merasakan manisnya iman. Ya. Oke. Jadi Bapak akan bertanya kepada kalian ya, apa yang kamu ketahui mengenai Syu'abul Iman? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Syu'abul Iman itu cabang-cabang. Ya. Baik anak-anakku, ya. Sebelumnya kita perhatikan, kita saksikan dulu kisah inspiratif terkait dengan yaitu kisah manisnya iman, ya. Inilah kisah Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi, seorang sahabat Nabi yang tak gentar di hadapan Kaisar Romawi. Tertawan, disiksa, namun tetap teguh pada keimanannya, hingga tindakan terakhirnya justru membawa kebebasan bagi seluruh tawanan muslim. Temukan bagaimana kekuatan iman mampu mengguncang hati seorang raja. Pada tahun 19 Hijriah, ketika itu Umar bin Al-Khattab mengirimkan pasukan untuk berperang dengan Romawi, yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Kaisar Raja Romawi sudah mendengar tentang kisah pasukan kaum muslimin dan sifat mereka yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh dan rela mengorbankan jiwa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Kaisar memerintahkan kepada pasukannya, jika mereka dapat menangkap seorang tawanan dari pasukan kaum muslimin, hendaknya tidak diapa-apakan, akan tetapi dibawa menghadapnya hidup-hidup. Ya, baik anak semuanya. Setelah kalian melihat video inspirasi tersebut, ya, kalian tulis di buku kalian masing-masing, ya, nilai-nilai keteladanan dari kisah inspiratif tersebut, ya, di buku masing-masing. Jadi anak-anakku, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pada ranah Syu'abul Iman. Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, ya, yang terdiri dari 77 cabang iman tersebut, ya, dibagi lagi menjadi 3, ya. Nah, dari 77 dibagi menjadi 3 bagian, dan dari masing-masingnya berupa amalan-amalan, ya. Yang pertama sini, ya, ada wa amalun bil arkan, ya, atau perbuatan dengan tingkah laku, dengan badan, dengan anggota badan. Ada berapa amalan? 40 amalan, ya. Ada 40 amalan. Lalu wa qaulun bil lisan, ya, bagian, dan dari masing-masingnya berupa amalan-amalan, ya. Yang pertama sini, ya, ada wa amalun bil arkan, ya, atau perbuatan dengan tingkah laku, dengan badan, dengan anggota badan. Ada berapa amalan? 40 amalan, ya. Ada 40 amalan. Lalu wa qaulun bil lisan, ya. Cabang iman yaitu dengan lisan, ucapan, itu ada 7 amalan, ya. Selanjutnya ma'rifatu bil qalbi, yaitu niat
akidah dan hati. Ada berapa amalan? 30 ya, 30 amalan. Ingat ya, dari 77 cabang iman itu dibagi di 3 ya. Yang pertama itu amal belakang atau perbuatan dengan anggota badan, itu ada 40 amalan ya. Selanjutnya wa qaulul lisan, dan lisan ucapan ada 7 amalan ya. Ma'rifatul qalbi atau niat, akidah dan hati ada 30 amalan. Selanjutnya cabang iman yang berkaitan dengan lisan ya, ada berapa amalan? 7 amalan. Nah, yaitu membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik ya. 2. Membaca kitab suci Al-Qur'an. Dan 3. Belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, nah di sini ya, kalau kita mengaku orang yang beriman ya, itu bukan hanya sekedar pengakuan kita sebagai orang yang beriman ya. Namun juga bisa kita lihat dari tanda-tanda orang yang beriman. Mari kita baca Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Baik anak sekalian ya. Selanjutnya Bapak akan minta kepada kalian, yaitu agar kalian bisa merumuskan permasalahan ya terkait tentang iman dan syu'abul iman ya. Baik, selanjutnya kalian mempresentasikan ya di depan kelas dan secara berkelompok ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jadi yang pertama soal itu jelaskan masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. Uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurutmu. Yang pertama, mukmin yang saling membenci. Hal ini terjadi karena kecenderungan sebagai masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapat kenikmatan. Solusinya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini, iman merupakan dimensi pokok ya yang harus dimiliki umat Islam, sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah ya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar diucapkan saja ya, tapi iman juga diyakini, dibenarkan dalam hati dan juga diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi tentang syu'abul iman ini atau cabang-cabang iman ini, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap semangat ya, jaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi dan menjadi penerus bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.